Di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyah penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita sekalian dalam kondisi yang sehat. Kita bersyukur senantiasa diberikan kesempatan untuk bersekutu, beribadah Minggu Pentakosta pada tanggal 31 Mei ini, walaupun dilaksanakan secara online. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri dan menyanyikan PKJ 55 bait 1 dan keempat. Hai puji namanya. Puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak berhenti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak berhenti. Hai puji namanya Adam dan Hawa, menurut gambarnya kamu tercipta. Hai puji namanya segenap insan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Jemaat dan simpatisan dimanapun saudara sekalian berada, kita mulai kebaktian kita pada pagi hari ini dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta dengan saudara. Silakan duduk. Pada hari Pentakosta ini, kira-kira ucapan selamat apa yang tepat untuk kita ucapkan
kepada sesama teman-teman kita sepelayanan, sesama jemaat. Tentunya selamat atas kuasa yang dari atas yang telah Tuhan curahkan kepada kita. Mari kita tunjukkan bahwa Roh Tuhan bekerja di dalam diri setiap kita, dan itu dimulai dari rumah kita sendiri, dimulai dari tempat di mana saudara dan saya boleh dipersatukan di dalam ibadah-ibadah kita. Kita menyambut dengan pujian dari Kidung Baru 102, Sebarkan Wartanya. Sebarkan wartanya kepada manusia yang hidup berkesan di dunia resah. Maklumkan segera berita mulia, penghibur tibalah. Jemaat dan simpatisan, mari kita satukan hati, kita berdoa untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Di hari Pentakosta ini, kami diingatkan kembali betapa cinta kasih Tuhan begitu luar biasa. Cinta kasih yang terus mau memberi kepada setiap kami kehidupan, memberi kepada setiap kami semangat untuk terus menjalankan tugas tanggung jawab kami. Kami menyadari betapa di waktu-waktu yang lalu, di hari-hari yang telah kami lewati, ketika kami diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan dan pergumulan dalam hidup kami. Kami sering kelelahan, kami lalu kemudian kehilangan arah, kehilangan semangat untuk terus melanjutkan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami tidak lagi bersemangat di dalam menjalani kehidupan kami karena kami terlalu fokus dengan persoalan-persoalan dan pergumulan dalam hidup kami. Fokus dengan kelelahan yang ada. Ampuni kami ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh terus menolong, menopang kami, sehingga melalui semangat Pentakosta ini, sungguh kami membuka diri untuk Roh Kudus hadir dan menguasai setiap kami, sehingga semangat untuk menjalankan tanggung jawab pelayanan kami, semangat untuk melanjutkan kehidupan ini boleh terus mewarnai hidup dan hari-hari kami. Terima kasih untuk segala kasih, anugerah dan berkat Tuhan. Kiranya pengakuan dosa kami sungguh boleh diterima oleh-Mu dan kami hidup dalam kehidupan yang baru bersama Tuhan. Dalam Yesus Kristus, amin. Kita bersama-sama menaikkan pujian pengakuan dosa kita dari Kidung Jemaat 467. Tuhanku, bila hati kawanku. Bila hati kawanku terus
Jemaat diundang untuk berdiri, untuk kita boleh bersama mendengarkan berita anugerah yang tertulis di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 sampai dengan 14. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kristus telah memperdamaikan kita dengan Allah. Kita bersama menyambut dengan pujian inilah hari ke-50. Jemaat dipersilahkan duduk kembali dan kita akan berdoa untuk firman yang akan kita dengarkan bersama. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami kembali boleh bersama-sama memperingati Pentakosta. Dan dalam kesempatan ini kami mau bersama untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu yang boleh kami gumuli bersama sungguh menjadi kekuatan tersendiri bagi kami. Dan kami boleh disemangati dalam menjalani hidup, tugas dan tanggung jawab pelayanan yang masih terus Tuhan percayakan kepada kami. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyatakan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan tuntun, Tuhan tolong, sehingga apa yang disampaikan dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam hidup dan keseharian kami. Kami menyerahkan segala sesuatunya
dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat 1 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi. Orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu, orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan tetapi, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap,
matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Hari ini saya mencoba untuk melakukan sesuatu yang sebetulnya selama ini sangat menakutkan buat saya. Mengapa? Karena saya pernah punya pengalaman traumatik dengan soal perahu. Saya membayangkan bahwa hidup kita itu seperti seorang yang sedang menaiki sebuah perahu. Ada kalanya airnya terlihat tenang seperti ini, tapi ada kalanya air yang harus kita hadapi bergelombang dengan luar biasa. Kalau kita mengendarai perahu di laut, barangkali itu akan lebih mengerikan begitu. Dan ternyata ketika saya mencoba untuk naik perahu ini, saya bukan hanya harus melawan rasa takut di dalam diri saya, rasa tidak mampu dalam diri saya, tetapi juga ternyata harus melawan rasa lelah. Ternyata mendayung itu juga butuh tenaga yang luar biasa. Lengan saya berapa kali mendayung saja sudah lumayan pegal dan melelahkan. Hidup kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai jemaat GKI Pamulang, kita ada di satu perahu GKI Pamulang. Bagaimana kita bersama-sama sebagai bagian dari jemaat GKI Pamulang yang berada di dalam satu perahu GKI Pamulang itu juga harus memiliki keberanian untuk menghadapi semua rasa takut yang ada, menghadapi rasa tidak mampu karena situasi dan kondisi yang kita hadapi, atau mungkin juga trauma-trauma yang selama ini kita alami. Tetapi sekaligus juga kita harus menghadapi rasa lelah yang luar biasa. Hidup mengikut Tuhan, melayani Tuhan, mempercayai Tuhan itu tidak selamanya mulus. Kadang bisa membuat kita begitu capek, begitu lelah. Seringkali muncul rasa takut dan tidak berani untuk melanjutkan pelayanan-pelayanan kita. Tapi hari ini kita mau bersama-sama memperingati Pentakosta. Kita mau bersama-sama memaknai apa itu sebetulnya kehadiran Roh Kudus. Untuk apa Roh Kudus Tuhan hadirkan dalam hidup saudara dan saya? Jemaat dan simpatisan dimanapun saudara sekalian berada, tayangan yang baru saja kita saksikan menjadi sebuah gambaran tentang kehidupan yang selama ini kita jalani. Hidup kita itu seumpama seperti sedang berada di dalam perahu. Kita sedang menempuh sebuah perjalanan dan di dalam atau di tengah perjalanan itu
tidak jarang kita diperhadapkan dengan berbagai masalah, dengan pergumulan, dan juga dengan kelelahan karena menghadapi masalah-masalah yang ada. Kelelahan karena rutinitas yang mungkin juga harus kita jalani dalam keseharian kita. Hidup kita sebelum pandemi COVID-19 sudah sulit, sudah berat. Kita sering mendengar orang mengatakan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Hanya supaya kita bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita. Hanya supaya kita bisa memenuhi kebutuhan untuk membiayai pendidikan anak-anak kita. Saat ini, kesulitan dan pergumulan hidup semakin berat dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu. Hari ini, saudara-saudara, kita bersama memperingati Pentakosta. Hari ini, janji yang pernah diucapkan oleh Tuhan, baik di dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan 39, dan juga di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 dan seterusnya, benar-benar diwujudkan, dinyatakan oleh Tuhan. Roh Kudus, Roh penghibur yang dijanjikan itu turun, memenuhi dan menguasai para murid Yesus ketika itu. Pentakosta. Pentakosta sesungguhnya sudah lama ada di dalam tradisi perjanjian lama. Akan tetapi dalam kesempatan kali ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ini, momen Pentakosta ini menjadi berbeda, menemukan makna yang baru. Baru, bukan hanya di dalam kemasan tradisi, tetapi dalam pemaknaan yang dimunculkan di dalamnya. Di dalam kalangan umat perjanjian lama, Pentakosta itu berarti hari yang ke-50 yang dirayakan 7 minggu setelah panen gandum. Kita bisa menyaksikannya misalnya di dalam kitab Ulangan 16 ayat 9 sampai 12 dan juga di dalam Imamat pasal 23. Dan kemudian saudara-saudara sekalian, di dalam perkembangan yang selanjutnya, hari ke-50 ini dihitung mulai dari tanggal 14 Nisan, yaitu hari Paskah Yahudi. Dan selanjutnya hari ke-50 ini diperingati juga sebagai hari turunnya Taurat kepada Musa. Jadi saudara-saudara, tidaklah mengherankan sesungguhnya kalau di dalam perayaan Pentakosta Perjanjian Lama, di sana ada banyak orang Yahudi dan juga orang non-Yahudi yang kemudian masuk di dalam komunitas Yahudi dari berbagai pelosok negeri yang kemudian datang ke Yerusalem untuk membawa persembahan sebagai wujud ungkapan syukur. Bisa dibayangkan perjalanan yang harus mereka tempuh. Perjalanan yang panjang, melelahkan, dan harus menempuh bahaya. Mereka yang sudah lama tinggal di negeri orang, turun-temurun, tidak lagi mengenali bahasa asli atau bahasa nenek moyang mereka. Pada hari itu,
Mereka mau untuk bersama-sama mengucap syukur untuk banyak hal. Mengucap syukur untuk berkat-berkat yang terus mengalir dalam hidup mereka, berupa hasil panen mereka, maupun juga berkat berupa keseharian yang mereka bisa nikmati dari waktu ke waktu. Tetapi juga bersyukur untuk hukum-hukum Tuhan yang boleh diberikan kepada mereka. Mereka mau bersama-sama bersyukur karena mereka menghayati bahwa seluruh hidup mereka itu bukan semata karena kuat mereka sendiri, tetapi karena anugerah Tuhan. Ya, termasuk panenan yang mereka boleh nikmati, itu tidak luput dari campur tangan Tuhan. Kalau mereka dimampukan untuk bisa menjalani hidup mereka hingga hari ketika Pentakosta itu terjadi, mereka menghayati bahwa Tuhan ambil bagian di dalamnya. Tuhan yang memberikan segala sesuatu. Mereka bersyukur karena Tuhan menjaga mereka. Karena Tuhan terus menuntun hidup mereka. Jadi saudara-saudara, kalau mereka kemudian di dalam peristiwa Pentakosta itu membawa hasil panen yang terbaik, itu mereka lakukan bukan semata sebagai sesuatu yang memang harus mereka lakukan, tetapi mereka mau mewujud nyatakan syukur dan terima kasih mereka. Karena mereka menghayati bahwa memang sudah seharusnya bersyukur kepada Tuhan. Di dalam kehidupan kita bersama, sebagai orang beriman, hari ke-50 itu dirayakan 7 minggu setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kita bersama dalam peristiwa Pentakosta itu memperingati turunnya Roh Kudus. Jadi perayaan 7 minggu setelah panen dari tradisi perjanjian lama itu diterapkan di dalam perjanjian baru. Sebagai sebuah peristiwa di mana bukan semata panen dalam pengertian panen hasil bumi, tetapi juga panen secara rohani, secara spiritual. Lukas di dalam bukunya yang kedua, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 yang kita baca bersama tadi. Di situ menceritakan sebuah peristiwa turunnya Roh Kudus, di mana terdengar suara dari langit menderu-deru begitu dahsyat, menembus ruangan di mana para murid berada dan berkumpul ketika itu. Dan dalam peristiwa yang bersamaan muncul lidah-lidah api yang menghinggapi mereka. Mereka mulai berbicara dalam banyak bahasa yang dulu mereka tidak pernah tahu dan tidak pernah mereka pelajari. Dan kini orang-orang Yahudi yang terserak dari berbagai penjuru, mereka semua dapat mengerti ucapan-ucapan yang disampaikan oleh para murid itu. Suara tiupan angin keras dan lidah api yang menyala menghinggapi mereka. Begitu luar biasa peristiwa itu. Tapi kita tidak boleh hanya terarah atau fokus hanya pada peristiwa yang dahsyat. Bagaimana suara angin yang menderu dan lidah api hinggap di atas kepala para murid. Tetapi kita mau untuk bersama-sama memaknai bahwa angin yang menderu, api yang menyala itu adalah wujud dari kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus.
memang Roh Kudus, kehadirannya tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Angin atau udara tidak pernah bisa kita lihat, kita pegang, apalagi untuk kita kuasai. Melainkan kehadiran dari Roh Kudus itu begitu terasa. Kehadirannya ia wujudkan melalui kehadiran angin yang menderu dan api yang menyala. Ia tidak bisa kita jamah dan kita kendalikan, tapi kehadirannya sungguh dapat dirasakan. Karena apa? Karena Roh Kudus yang hadir itu kemudian memberikan keberanian kepada para murid, memberikan kepada para murid kemampuan, keberanian dan kemampuan yang mereka tidak pernah belajar. Mereka bisa berbicara. Mereka yang semula takut karena peristiwa kematian Yesus dan kebangkitannya, takut mereka dituduh mencuri jenazah dan mayat Yesus. Mereka yang semula dikuasai oleh ketakutan, kekecewaan, dan kesedihan, diubahkan sedemikian rupa sehingga mereka mampu dan berani untuk berbicara. Pada saat murid-murid itu berkumpul, mereka merasakan adanya kekuatan yang membuat hati mereka itu kemudian menyala-nyala, berkobar-kobar. Begitu dahsyat perubahan yang terjadi. Sebelum peristiwa Pentakosta, memang kita sudah melihat ada tanda-tanda sesuatu yang luar biasa. Misalnya di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 32, di sana dikatakan suatu ketika mereka saling berkata, hati kita berkobar-kobar. Ya, jadi peristiwa mengenai perjalanan ke Emmaus. Bagaimana Yesus hadir dan kemudian kehadirannya itu membuat hati kita, hati mereka itu berkobar-kobar. Bagaimana peristiwa kebangkitan Yesus dan terlebih peristiwa Pentakosta itu tidak lagi membuat para murid lalu terarah atau fokus hanya pada persoalan dan pergumulan yang mereka hadapi. Pada kesulitan-kesulitan yang ada di depan mereka. Tetapi memampukan mereka untuk melihat di balik kesulitan dan pergumulan itu. Saudara-saudara dan jemaat atau simpatisan dimanapun saudara sekalian berada. Dalam perayaan Pentakosta itu, semua murid yang lain mengalami peristiwa yang sama. Bukan hanya para murid tetapi juga orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mereka yang menyaksikan peristiwa itu memberi kepada mereka kekuatan, memberikan kepada mereka kemampuan, memberikan kepada mereka keberanian untuk terus menjalankan tugas tanggung jawab untuk memberitakan tentang kasih karunia Allah. Roh Kudus membuat atau mengubahkan
para murid dan banyak orang. Di hari Pentakosta terjadi perubahan yang nyata. Perubahan pada diri para murid dan perubahan pada orang banyak. Tiap orang yang mendengarkan perkataan mereka mendapatkan sesuatu yang pada gilirannya menyemangati mereka. Dan inilah daya atau kemampuan yang dianugerahkan dalam peristiwa Pentakosta itu ketika Roh Kudus itu turun kepada para murid, kepada gereja, kepada saudara-saudara sekalian dan juga saya. Roh Kudus memberi kemampuan kepada kita semua, memberi kepada kita semua keberanian untuk terus melanjutkan kehidupan ini. Untuk terus melanjutkan pelayanan kita ini. Melanjutkan hidup, karena hidup itu sendiri adalah anugerah Tuhan. Sekalipun saudara dan saya terus didera dengan masalah dan pergumulan. Melanjutkan pelayanan-pelayanan kita melalui GKI Pamulang. Tetapi juga melalui setiap kita pribadi lepas pribadi. Melalui wilayah kita masing-masing. Kita mungkin seperti yang ditayangkan tadi, merasakan kelelahan itu. Ketika harus terus mendayung kehidupan kita. Ketika tetap melakukan sesuatu yang baik, yang memberdayakan hidup sesama. Sementara kita di dalam berjalan pun masih terseok-seok. GKI Pamulang sendiri saat ini mungkin juga sedang diperhadapkan dengan pergumulan yang sulit karena situasi dan kondisi jemaat yang terdampak pandemi COVID-19. Ibadah harus dijalankan secara online. Persembahan yang menurun drastis kalau tidak boleh dikatakan sebagai terjun bebas. Sementara pelayanan-pelayanan kita bergantung juga, ya, nomor satu bergantung pada Tuhan. Tetapi persembahan dari jemaat melalui kantong merah dan hitam menjadi sarana untuk gereja juga boleh menjalankan tugas tanggung jawab pelayanannya. Tetapi inilah kondisi yang kita semua hadapi. Bolehkah kita lalu mengatakan bahwa saya mau berhenti melayani? Saya mau berhenti untuk menjadi orang Kristen? Tidak pernah boleh. Sesulit apapun, seberat apapun pergumulan yang kita hadapi saat ini. Hari Pentakosta, di hari Pentakosta ini, saudara dan saya diingatkan bahwa Roh Kudus yang datang, yang kita peringati kedatangannya hari ini adalah Roh Kudus yang memberikan kepada saudara dan saya keberanian untuk terus melangkah, menjalankan kehidupan ini, menjalankan tanggung jawab pelayanan ini, sesulit apapun. Pergumulan dan kesulitan tidak pernah kita boleh jadikan sebagai alasan untuk kita mengatakan mau berhenti. Kesulitan dan masalah yang kita hadapi seharusnya kita hayati justru sebagai sebuah kesempatan. Kalau Paulus mengatakan
di dalam suratnya di 2 Korintus 12, bahwa di dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi semakin nyata. Maka di dalam kelemahan kita karena persoalan dan pergumulan yang kita alami ini, kita boleh merasakan bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Roh Kudus itu adalah roh yang memberikan kepada saudara sekalian keberanian, kekuatan, kemampuan. Ya, sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan mampu menopang dan menolong kita. Persoalannya cuma apakah saudara dan saya mau untuk terus mendayung perahu kita. Gereja kita itu ibarat seperti perahu. Dan kita harus bersama-sama bekerja sama untuk mendayung perahu ini. Supaya hidup kita bisa terus berjalan sebagaimana mestinya. Supaya pelayanan-pelayanan kita juga boleh tetap berlangsung sebagaimana yang seharusnya. Kiranya Pentakosta ini boleh menjadi titik tolak bagi saudara dan saya untuk terus melangkah maju. Tuhan dengan kuat kuasanya akan memampukan, memberikan kepada saudara sekalian keberanian untuk terus melangkah maju. Di hari Pentakosta ini, kuasa Allah dinyatakan. Tuhan memberkati. Selamat Pentakosta. Saat ini akan dilakukan pelantikan Badan Pekerja Majelis Jemaat periode 2020-2021. Sebagai Gereja Yesus Kristus, kita dipanggil untuk berperan serta di dalam mengerjakan misi Allah, yaitu karya Allah yang membebaskan dunia dan manusia dari dosa dan membawa dunia serta manusia kepada kehidupan baru yang sesungguhnya dalam relasi yang benar dengan dirinya dan sesama, dan dengan seluruh ciptaan. Di dalam kerangka berperan serta mengerjakan misi Allah itu, gereja melaksanakan misinya, yaitu mengusahakan damai sejahtera yang berisikan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Misi gereja ini dilaksanakan di tengah-tengah situasi yang senantiasa berubah dan berkembang. Karena itu, agar dapat melaksanakan misinya dengan baik, gereja dalam keseluruhan dan keutuhannya dipanggil untuk terus-menerus melakukan pembangunan jemaat, yaitu pembangunan spiritual dalam pengertian yang seluas-luasnya. Pada hakikatnya, Allah lah pelaku utama dalam pembangunan gereja. Namun demikian, Allah berkenan memilih dan memakai umatnya menjadi rekan sekerjanya sebagai pelaku dalam pembangunan gereja dengan semua talenta yang Allah percayakan kepadanya. Dengan demikian, panggilan untuk melayani sesungguhnya adalah anugerah tetapi sekaligus juga tanggung jawab. Sehubungan dengan itulah beberapa saudara di antara kita pada hari ini akan dilantik sebagai Badan Pekerja Majelis Jemaat dari GKI Pamulang untuk masa pelayanan April 2020 sampai dengan Maret 2021. Mari saudara-saudara kita bersama menyatukan hati untuk menaikkan doa. Kami bersyukur karena Engkau setia bekerja dalam hidup kami, memampukan kami untuk menanggapi panggilan-Mu, untuk ambil bagian dalam pekerjaan-Mu di dalam dunia ini. Kami sungguh bersyukur karena Engkau telah memanggil saudara-saudara kami ini ke dalam pelayanan di bidang-bidang khusus di jemaat ini, khususnya di BPMJ. Teguhkanlah saudara-saudara kami ini di dalam kebenaran-Mu. Pimpinlah mereka dengan Roh Kudus, serta mampukanlah mereka dalam melaksanakan pelayanan mereka dengan kuasa Tuhan. Jadikanlah mereka hamba-hamba Kristus yang baik dan setia, serta jadikanlah pelayanan mereka sebagai pelayanan yang berbuah bagi kemuliaan-Mu. Amin. Pernyataan keyakinan dan janji. Pertama-tama perkenankanlah saya membacakan nama dari saudara-saudara yang akan dilantik
Sekalipun pelantikan baru berlangsung sekarang, tapi sebetulnya BPMJ ini sudah bekerja sejak 1 April karena situasi dan kondisi yang ada. Saya sebutkan nama-namanya sebagai berikut. Penatua Juluan Henry Purba sebagai Ketua Umum, Penatua Indardi sebagai Wakil Ketua Umum, Penatua Thomas Nelson Patirajawane sebagai Sekretaris Umum, Penatua Gradesi Andayani sebagai Wakil Sekretaris Umum, Penatua Tiar Pandapotan Purba sebagai Bendahara Umum, Penatua Leonard Raden Hutasoid sebagai Bendahara 1, Penatua Dina Kris Setiawati sebagai Ketua Majelis Bidang Persekutuan dan Ibadah, Penatua Rikaldi Ferdian Paliama sebagai Ketua Majelis Bidang Pembinaan Jemaat, Penatua Daniel Handoko Tambunan sebagai Ketua Majelis Bidang Penta atau Penata Layanan, Penatua Ventura Elisawati sebagai Ketua Majelis Bidang Kesaksian dan Pelayanan, Penatua Kartini Iriani Lumban Gaol sebagai Ketua Majelis Bidang Pelayanan Wilayah. Nama-nama yang sudah dan baru saja saya sebutkan namanya, dimohon kesediaannya untuk berdiri di rumah saudara masing-masing. Saudara-saudara telah menyatakan kesediaan saudara untuk ambil bagian dalam pelayanan di jemaat ini melalui badan-badan pelayanannya. Percayakah saudara-saudara bahwa sesungguhnya Allah sendiri melalui jemaatnya di sini yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam badan pekerja majelis jemaat? Yakinkah saudara bahwa Allah yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan akan tetap memimpin, menolong, dan memampukan saudara sekalian dalam melaksanakan pelayanan saudara? Karena itu berjanjikah saudara untuk melakukan pelayanan saudara sekalian dengan segenap kemampuan, kesetiaan, dan penuh dengan sukacita? Apakah jawab saudara-saudara sekalian? Ya, kami percaya, yakin, dan berjanji. Allah sumber damai sejahtera yang telah memanggil saudara ke dalam pelayanan badan pekerja Majelis Jemaat GKI Pamulang, kiranya menguduskan dan memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara hingga tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil saudara adalah setia, ia juga yang akan menggenapinya. Pujilah Khalik semesta. Bagi saudara-saudara, teman-teman di BPMJ yang baru saja dilantik, saya ingin menyampaikan pesan, karena itu berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Silahkan teman-teman yang baru saja dilantik menyampaikan jawaban kesediaan saudara. Kami akan menggunakan seluruh kekuatan dan kemampuan yang untuk melakukan pelayanan yang dipercayakan kepada kami dengan hati, lemah lembut, dan sabar, serta menunjukkan kasih dalam saling membantu. Jemaat dan simpatisan GKI Pamulang, mohon saudara sekalian boleh menyambut, mendukung, dan mau untuk bekerja bersama-sama saling mendukung dalam membangun jemaat Tuhan bersama dengan teman-teman BPMJ ini. Jemaat diundang bangkit berdiri.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat dan simpatisan, mari kita satukan hati, kita menaikkan doa syafaat, dan kita terus akan menutup doa syafaat kita dengan menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Saudara-saudara di rumah boleh ikut menaikkan doa Bapa kami nanti bersama. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya sungguh saat ini kami boleh dimampukan untuk menjalani kehidupan dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Tanamkan keberanian di dalam diri kami untuk terus melangkah, seberapapun kesulitan dan pergumulan yang kami harus hadapi. Kiranya tangan Tuhan terus menopang kami, baik pendeta, penatua, para aktivis, teman-teman multimedia, para aktivis di badan pelayanan, untuk kami boleh terus bersinergi di dalam pelayanan-pelayanan kami bersama, dan terus berkarya bagi masyarakat dimanapun Tuhan boleh menempatkan setiap kami. Kami berdoa untuk jemaat maupun simpatisan yang saat ini sedang berada dalam pergumulan karena masalah-masalah pekerjaan, karena mereka harus menghadapi PHK, karena mereka harus menghadapi pengurangan penghasilan, karena mereka harus mengalami sakit penyakit, karena mereka harus menghadapi pergumulan-pergumulan lainnya. Oh Tuhan, rangkul dan rengkuhlah mereka dengan kasih dan anugerah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, sehingga mereka semua boleh diteguhkan dan dikuatkan kembali. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sedang berupaya untuk mendapatkan pekerjaan. Kiranya Tuhan juga menolong mereka setelah pandemi COVID-19 nanti, supaya mereka boleh mendapatkan pekerjaan sebagaimana yang dirindukan. Anak-anak kami yang saat ini sedang mencari tempat untuk melanjutkan studi, berkati mereka dengan kasih dan anugerah-Mu. Tunjukkan jalan yang terbaik dan tempat yang terbaik untuk mereka boleh melanjutkan studi mereka. Kami percaya kasih dan anugerah Tuhan melingkupi mereka semuanya. Kami berdoa untuk pihak pemerintah, Ketua Tim Satgas COVID-19, Bapak Doni Monardo, berkatilah dia, jagailah dia dari segala mara bahaya, berikan hikmat kebijaksanaan-Mu, sehingga apa yang boleh dikerjakannya sungguh boleh mendatangkan manfaat bagi bangsa dan negara yang kami cintai ini. Kami berdoa bagi Bapak Presiden, berikan kesehatan dan kekuatan kepadanya dengan keluarganya. Kiranya ia tetap dapat mampu untuk menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, untuk menyejahterakan rakyat, sekalipun situasi dan kondisi yang sulit yang harus dihadapi saat ini. Dan akhirnya Tuhan, kami mau bersama-sama menutup dengan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan sebagai dasar persembahan kita diambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita pujikan KJ 439 bait 1 dan 4, bila topan keras melanda hidupmu. Melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, dekat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Itulah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari itulah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Saat kami undang bangkit berdiri, mari kita satu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Engkau telah memberikan perlindungan kepada kami sampai pada saat ini. Di situasi yang kurang kondusif ini, Engkau senantiasa memberkati kami, di mana pada saat ini Engkau berikan juga kesempatan kepada kami untuk menyampaikan ucapan syukur kami kepadamu, karena Engkau berkenan menerimanya. Kiranya persembahan yang terkumpul ini dapat kami kelola dengan baik. Engkau berikan tuntunan dalam kami menentukan kebijakan, sehingga dari persembahan ini, dari berkat ini, dapat juga menjadi berkat bagi sesama kami. Dan kiranya Engkau juga memberikan kekuatan, tuntunan dalam kami setiap mengambil keputusan. Inilah doa permohonan kami Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri, dan kita akan bersama-sama mengakhiri dengan menyanyikan dari Kidung Baru 104. Apinya berkobar dalam hatiku.
beri. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh. Darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang. Muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang menang. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus juru selamatku. Karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang. Muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang menang. Apinya berkobar dalam hatiku. Jemaat dan simpatisan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin. Selamat hari Minggu, selamat Hari Raya Pentakosta. Tuhan memberkati saudara sekalian.